Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas ejaan yang saya berikan minggu lalu yang sudah Anda kumpulkan. Saya akan membahas kesalahan ejaan dan pembetulannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Silakan disimak dengan seksama agar Anda bisa menguasai materi ejaan ini dengan baik. Tulislah B jika penulisan berikut ini sesuai dengan aturan PUEBI dan tulislah S jika tidak sesuai dengan aturan PUEBI. Kemudian perbaikilah. Yang pertama, pembangunan fisik. Fisik di sini merupakan istilah bahasa Inggris. Yang harus Anda lakukan, carilah padanan kata atau istilah dalam bahasa Indonesia. Apakah sudah diadaptasi ataukah belum istilah asing tersebut? Jika sudah, maka yang akan kita gunakan adalah istilah berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada soal yang pertama, bentuk yang kita gunakan adalah fisik sesuai dengan istilah bahasa Indonesia. Jadi bentuk yang tepat pembangunan fisik. Yang kedua, terdapat kesalahan penulisan kata kolektif. Kolektif seharusnya karena merupakan istilah bahasa Indonesia, maka tidak mengharuskan untuk ditulis menggunakan huruf miring. Yang ketiga, menyalahgunakan. Kata menyalahgunakan berasal dari kata salah guna, mendapatkan konflik awalan dan akhiran menkan, sehingga menyalahgunakan tidak perlu menggunakan tanda hubung dan tanda pisah. Berarti bentuk yang tepat menyalahgunakan semacam ini. Yang keempat, kesalahan terdapat pada penulisan kata ulang tidak menggunakan tanda hubung. Bentuk yang tepat, lama, tanda hubung kelamaan. Yang kelima, pendayagunaan. Penulisan istilah itu sudah tepat. Dari kata daya guna mendapatkan konsekuen an menjadi pendayagunaan ditulis serangkai. Nomor 6, kesalahan terletak pada penggunaan tanda koma yang seharusnya memisahkan antara nama dengan gelar. Bentuk yang benar, Muhammad Isa, S titik, H titik, yang berarti Muhammad Isa sarjana hukum. Yang ketujuh, Ir Ahmad. Terdapat kesalahan penggunaan tanda titik yang seharusnya Ir di sini karena sebagai singkatan gelar, maka menggunakan tanda titik. Bentuk yang tepat, Ir titik Ahmad yang berarti Insinyur Ahmad. Nomor 8, kesalahan terletak pada penggunaan tanda koma yang seharusnya digunakan untuk memisahkan nama dengan gelar. Bentuk yang tepat, Zailani, M.Sc. yang berarti Zailani Master of Science. Hal yang sama juga terdapat pada soal nomor 9. BA di sini karena merupakan gelar harus diikuti dengan tanda titik. Bentuk yang tepat, Zainab, M.H. yang berarti Bachelor of Art. Nomor 10, kesalahan terletak pada penulisan RP yang seharusnya tidak menggunakan tanda titik dan spasi. Berarti bentuk yang benar, RP yang berarti rupiah langsung diikuti nominal tanpa tanda titik ataupun juga spasi. Bentuk yang benar semacam ini. Nomor 11, kesalahan terdapat pada penggunaan 2 yang menunjukkan ada pengulangan kata. Bentuk yang tepat, karena itu merupakan kata ulang seharusnya menggunakan tanda hubung. Bentuk yang tepat, tindakan tanda hubung tindakannya. Soal nomor 12, terdapat kesalahan penulisan
kata phone. Phone di sini bukan merupakan partikel sehingga ditulis terpisah, walaupun merupakan satu kesatuan sebagai kata penghubung sehingga ditulis serangkai. Nomor 13, kereta api. Penulisannya sudah tepat. Nomor 14, matahari. Matahari berasal dari gabungan kata mata dengan hari yang membentuk makna baru sehingga ditulis serangkai. Untuk 14 sudah benar. Nomor 15, kacamata. Berasal dari gabungan dua kata kaca dan mata yang membentuk makna baru sehingga ditulis serangkai. Nomor 16, di dalam gedung. Terdapat kesalahan penulisan di sebagai kata depan. Cara untuk membedakan ataupun juga menentukan di sebagai kata depan ataukah awalan, kalau di sebagai kata depan bisa diubah dengan kata dari. Di dalam gedung bisa diubah dari dalam gedung. Berarti di sini sebagai kata depan, ditulis terpisah. Hal yang sama juga berlaku pada di permukaan air. Di sini ditulis terpisah karena sebagai kata depan. Bisa diganti dengan kata dari permukaan air. Nomor 18, educational hospital. Karena ini merupakan istilah asing dan belum ditemukan padanan kata dalam istilah bahasa Indonesia, maka ditulis menggunakan huruf mirip. Nomor 19, Jenderal Sudirman. Bentuk tersebut sudah benar. Haji Mustafa Bisri. Kesalahan terletak pada penulisan H pada kata haji yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Nomor 21, kesalahan terletak pada penggunaan tanda huruf kapital pada kata teluk yang seharusnya menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan unsur geografi. Nomor 22 sudah tepat, provinsi diikuti nama geografi sehingga ditulis menggunakan huruf kapital. Nomor 23, terdapat kesalahan penggunaan tanda titik. Karena tanda titik ini bukan merupakan jumlah, maka tidak menggunakan tanda titik. Bentuk yang tepat nomor 46.000, 6 dan 8 ini karena merupakan memisahkan antara ribuan dan bukan merupakan jumlah, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. 24 sudah tepat, penggunaan huruf non kapital pada kata Bali karena merupakan jenis maka tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 25, Research Center, karena ini merupakan istilah bahasa asing dan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, pusat penelitian, maka kita menggunakan istilah berbahasa Indonesia. Kalau kita masih menggunakan Research Center, maka kita tulis dengan menggunakan huruf mirip. Perbaikilah tulisan kalimat-kalimat berikut ini sesuai dengan Puebi. Yang pertama, adik bertanya, kapan kita pulang? Kesalahan pada kalimat pertama terletak pada penggunaan huruf kapital yang seharusnya digunakan pada kata kapan. Karena sebagai awal kalimat petikan langsung. Yang kedua, kita hamba Allah yang Maha Kuasa. Sebagai hambanya, kita harus taat. Kesalahan pada kalimat 2 terletak pada kata Allah yang seharusnya ditulis Allah menggunakan A meski pembacaannya menggunakan O
karena merupakan alofon A pada akhir kata. Selain itu, Maha Kuasa ditulis serangkai dengan kata Maha karena merupakan kata dasar, kecuali Esa ditulis terpisah karena terdapat pengecualian. Kesalahan lain juga terdapat pada kata hambanya yang seharusnya menggunakan tanda hubung. Dannya, N di sini menggunakan huruf kapital karena mengacu pada Tuhan. Yang ketiga, setiap agama punya kitab suci. Kitab suci agama Islam, Quran. Kesalahan pada nomor 3 terletak pada penulisan kata kitab suci yang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Begitupun juga Al-Quran seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Dengan bentuk yang tepat Al-Quran, bukan Quran tanpa menggunakan apostrof. Yang keempat, firman anak Haji Mahaputra Yamin diangkat menjadi sultan. Kesalahan kalimat 4 terletak pada penggunaan tanda koma. Sebagai unsur keterangan tambahan, anak Haji Muhammad Yamin ini mengacu pada firman. Kata sultan karena tidak diikuti dengan nama orang, maka ditulis tidak menggunakan huruf kapital, sehingga bentuk yang tepat non-kapital semacam ini. Yang kelima, ketika menjadi presiden, ia berpangkat jenderal. Kesalahan terletak pada penulisan presiden dan jenderal, yang seharusnya ditulis dengan tidak menggunakan huruf kapital atau non-kapital karena tidak diikuti nama orang. Nomor 6, ia adalah gubernur Bali yang berasal dari suku Jawa. Kesalahan nomor 6 terletak pada penulisan kata gubernur. Seharusnya menggunakan huruf kapital karena diikuti nama instansi atau tempat, dalam hal ini Bali, maka menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, kata bahasa Indonesia yang ke Inggris-Inggrisan akan diindonesiakan mulai bulan Agustus ini. Kesalahan kalimat ini terletak pada penulisan kata ke Inggris-Inggrisan dan diindonesiakan, yang ditulis tidak menggunakan huruf kapital karena sebagai bentuk dasar kata turunan. Oleh karena itu, penulisan yang tepat semacam ini. Delapan, Perang Dunia II merupakan perang dunia yang besar. Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada Perang Dunia pada bentuk yang kedua, yang seharusnya ditulis tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan peristiwa sejarah. 9. Menurut undang-undang yang pernah saya baca, Republik Indonesia sebagai negara republik telah memiliki hukum yang kokoh. Kesalahan terdapat pada penggunaan huruf kapital pada negara republik dan hukum yang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. 10. Ia pulang membawa gula Jawa dan pisang Ambon. Penulisan gula Jawa dan pisang Ambon tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan unsur jenis. 11. Ia berobat ke Dr. Wahyudi. Penulisan gelar dokter pada kalimat di atas tidak tepat. Dokter di sini seharusnya ditulis D kecil R kecil titik yang berarti dokter, sedangkan D kapital R kecil titik berarti doktor. Maka bentuk ini adalah bentuk yang tepat mengacu pada Dr. Wahyudi. 12. Kapan Bapak pergi? Tanyanya.
Kesalahan terletak pada penulisan kata Bapak yang seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan unsur penyapaan pada kalimat langsung. Yang ke-13, ia membaca koran Suara Karya. Terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada kata koran yang seharusnya menggunakan non-kapital, sedangkan Suara Karya sebagai nama koran ditulis menggunakan huruf kapital pada setiap awal huruf, kemudian dicetak miring. 14. Gerak-gerik anak itu mengganggu konsentrasi belajarku. Gerak-gerik sebagai kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung. Jadi bentuk yang tepat gerak tanda hubung gerik. 15. Mobil di jalan itu dirusak pencuri. Pada kalimat 15, bentuk awalan dan kata depan dipertukarkan. Di jalan, ini sebagai kata depan seharusnya ditulis terpisah, sedangkan dirusak sebagai awalan ditulis serangkai. Cara untuk membedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan, yaitu di sebagai kata depan maka bisa diubah dengan menggunakan dari. Di jalan bisa diganti dengan kata dari jalan, sedangkan di sebagai awalan bisa diubah dengan menggunakan bentuk me. Dirusak bisa diubah menjadi bentuk merusak sehingga ditulis serangkai. 16. Apapun yang dimakan ia tetap kurus. Pun di sini berkedudukan sebagai partikel yang ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Bentuk yang tepat adalah semacam ini. 17. Harga kain itu Rp2.000 per helai. Kalimat 17 salah penulisan rupiah yang seharusnya tidak menggunakan tanda titik dan spasi. Bentuk yang tepat, rupiah diikuti dengan nominal tanpa menggunakan spasi. Per ditulis terpisah dengan helai. 18. Saya ingin datang tapi hujan. Kalimat 18 salah, penggunaan tanda koma yang seharusnya digunakan sebelum kata penghubung tetapi. Kata tapi juga merupakan bentuk tidak baku dari tetapi, sehingga harus diganti. 19. April, kaplok, instrumen. Kesalahan pada soal nomor 19 terletak pada pemenggalan kata April dan kaplok, yang seharusnya di tengah kata dasar yang terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya di antara kedua huruf konsonan. Jadi yang benar adalah April, kaplok, bukan April, bukan kaplok. Begitupun dengan instrumen, dilakukan pemenggalan pada huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. Jika di tengah ada 3 huruf konsonan atau lebih, yaitu di antara N dan S. Jadi bentuknya seperti ini, instrumen. 20. Kesalahan terletak pada penulisan gelar dan juga nama. Profesor Dr. M.F. Baraja. Prof. titik, ini merupakan gelar akademik dari profesor. Doktor itu seharusnya ditulis D kapital R kecil titik. M titik F titik, karena ini adalah singkatan nama dari Baraja, maka menggunakan tanda titik, tidak usah menggunakan spasi. Kemudian Baraja diikuti dengan MA, karena MA ini adalah gelar akademik,
didahului oleh tanda koma. Jadi bentuk yang tepat Prof titik D kapital R titik M titik F titik beraja, koma M titik A titik yang berarti Master of Art. 21. AN, UP, DA, DSB, DL, SDA. Bentuk yang tepat atas nama. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Atas nama A titik N titik, U titik P titik, D titik A titik yang berarti dengan alamat, DSB titik dan sebagainya, DLL titik dan lain-lain, DSDA titik sama dengan atas. 22. Bentuk yang tepat untuk singkatan adalah SIM tanpa menggunakan tanda titik, ABM, sentimeter, PT, CV, dan DPR. 23. Rp222. Bentuk yang tepat 200 ini ditulis terpisah, 20 juga ditulis terpisah, Rp2. 24, 32/3. Karena di sini 2/3, maka bentuk yang tepat antara 2/3 ini menggunakan tanda hubung. Bab 9, pasal 5, halaman 25. Bab di sini menggunakan huruf kapital, 9 ini menggunakan angka Romawi, pasal P menggunakan kapital, 5, kemudian halaman di sini nanti disingkat menggunakan HLM titik 25. Jadi bentuk yang benar seperti ini. Demikianlah pembahasan soal dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.